Selamat siang, perkenalkan nama saya Widi Gunawan. Saya dari kelas 12 MIPA 6, nomor absen 33. Saya di sini akan membacakan proposal teknologi terapan yang telah saya buat, yaitu tentang lampu senter sederhana. Yang pertama, saya akan membacakan latar belakang teknologi terapan atau teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Dari tujuan yang dikehendaki, teknologi tepat guna haruslah menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, dan berdampak produktif minimalis dibandingkan dengan teknologi arus utama yang pada umumnya beremisi minyak limbah dan mencemari lingkungan. Pada pelaksanaannya, teknologi tepat guna seringkali dijelaskan sebagai penggunaan teknologi paling sederhana yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan serta efektif di suatu tempat tertentu. Dengan berlatar belakang teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan memanfaatkan barang bekas, maka saya memilih untuk membuat lampu senter sederhana yang terbuat dari stik kayu dan botol air mineral. Keuntungan yang didapat dari pembuatan lampu senter sederhana ini adalah dapat membantu penerangan saat gelap dan dalam keadaan genting, misalnya pada saat mati lampu. Meskipun saat ini sudah banyak produk senter pabrikan yang dijual, namun lampu senter sederhana ini mempunyai biaya produksi yang lebih sedikit dan serta ramah lingkungan walaupun tidak secanggih senter pabrikan. Bahkan desainnya yang terbuat dari bahan daur ulang bisa disesuaikan dengan kreativitas dan keinginan masing-masing. Namun, lampu senter sederhana ini juga mempunyai kekurangan, antara lain rangkaian listrik yang belum sempurna, sehingga bisa membuat daya listrik dari baterai terbuang sia-sia. Apabila rangkaian listrik terus tertutup, bahan yang digunakan pun masih terbilang sederhana dan tidak awet karena tidak menggunakan plastik ataupun besi. Yang kedua adalah tujuannya. Tujuannya ada dua, yaitu yang pertama membuat alat teknologi tepat guna dengan bahan baku sederhana. Yang kedua mengaplikasikan rancangan teknologi tepat guna dan menggunakan hasilnya sebagai penunjang dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada manfaat. Manfaatnya yang pertama, agar dapat mengetahui pembuatan teknologi tepat guna, yaitu lampu senter sederhana, agar dapat mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, metode pelaksanaannya. Produk lampu senter sederhana memiliki alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, alatnya satu buah cutter, satu buah glue gun, satu buah pensil atau ballpoint. Yang keempat, sebuah penggaris. Yang kelima, sebuah pisau. Yang keenam, sebuah palu. Dan yang terakhir, sebuah gunting. Dan bahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, stik kayu diameter 0,5 cm 2 buah, 1 meter. Yang kedua, isi lem tembak 2 batang. Yang ketiga, kabel listrik kurang lebih 50 cm. Yang keempat, baterai AA 2 buah. Yang kelima, isolasi listrik 1 roll. Yang keenam, lampu LED 3 volt 1 buah. Yang ketujuh, lempengan seng yang berukuran 10 cm x 10 cm. Yang ke-8, rem Raja Wali secukupnya. Yang ke-9, lem ubu secukupnya. Yang ke-10, per besi kecil yang jumlahnya 1 buah. Yang ke-11 dan atau yang terakhir, kertas hias secukupnya.
Selanjutnya, prinsip kerjanya. Ketika kutub negatif baterai yang paling belakang belum bertemu dengan lempengan seng yang disambung dengan kabel, maka rangkaian tersebut masih dikatakan terbuka. Artinya arus listrik belum dapat mengalir. Setelah tutup botol dipasang, maka lempengan seng akan terdorong dan menyentuh kutub negatif baterai. Maka rangkaian akan tertutup sehingga arus listrik dapat mengalir. Aliran arus listrik ini menyebabkan lampu LED menyala. Apabila tutup botol dikendurkan, maka lempengan seng akan ikut tertarik menjauhi kutub negatif baterai sehingga dapat dikatakan rangkaian menjadi terbuka. Arus listrik yang semula mengalir menjadi terhenti. Akibatnya lampu LED akan mati. Tutup botol ini menjadi saklar bagi senter dengan cara mengencangkan atau mengendurkannya. Ya, bagian terakhir yaitu kesimpulan. Demikian proposal teknologi terapan yang saya susun dengan tujuan untuk melaporkan proses produksi yang telah dilakukan dan rincian biaya yang telah dikeluarkan. Pembuatan proposal ini juga bertujuan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peluang dalam dunia wirausaha. Dari tugas ini, saya menimbulkan bahwa rancangan teknologi tepat guna ini diciptakan karena kebutuhan keadaan tertentu, seperti mati lampu, berkemah, piknik, dan lain-lain. Akhir dari penulisan proposal ini, saya ucapkan terima kasih.